Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Martin Surajaya. Di video ini kita akan bicara soal pemajuan kebudayaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1, dinyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Melalui amanat Undang-Undang Dasar ini terlihat bahwa sebetulnya ada satu amanat dasar yang sebetulnya berkaitan dengan pengelolaan kebudayaan, yaitu bagaimana menjamin kebebasan masyarakat dan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya itu bisa menunjang usaha untuk memajukan kebudayaan nasional. Akan tetapi, walaupun sudah ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, selama 70 tahun usaha untuk menerjemahkan Undang-Undang Dasar itu, Pasal 32 itu ke dalam Undang-Undang atau peraturan turunan masih belum menemukan hasilnya sampai dengan tahun 2017. Artinya selama 70 tahun sejak Indonesia berdiri, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 32 Ayat 1 ini belum menemukan penerjemahannya di dalam bentuk peraturan yang sifatnya turunan yang bisa diterapkan seperti itu. Barulah kemudian pada tahun 1982 muncul wacana untuk menggagas sebuah undang-undang yang mengatur kebudayaan. Akan tetapi usaha untuk menyusun undang-undang kebudayaan yang sudah digulirkan sejak 1982 itu tidak segera menemukan wujudnya. Persoalannya banyak, antara lain bahwa definisi kebudayaan yang mau digagas di dalam undang-undang itu terlalu luas. Artinya, diskusi yang beredar di sekitar rancangan undang-undang kebudayaan dari tahun 1982 itu lebih banyak berurusan dengan bagaimana kita mengatur kebudayaan masyarakat. Artinya, praktik masyarakat dalam kebudayaan. Masalahnya, praktik kebudayaan masyarakat itu sangatlah luas. Dia bisa mencakup mulai dari aktivitas kesenian masyarakat, aktivitas keagamaan masyarakat, aktivitas gotong royong atau aktivitas sosial politik secara umum yang ada di dalam masyarakat. Artinya kalau kita mau membuat undang-undang untuk mengatur praktik kebudayaan masyarakat, berarti undang-undang itu akan sangat komprehensifnya sampai dia mengatur seluruh aspek dari kehidupan manusia, dan itu rasanya tidak mungkin digagas. Nah, oleh karena itulah debat tentang undang-undang kebudayaan dari tahun 1982 itu tidak kunjung menemukan kesimpulan. Untungnya berkat perubahan paradigma pada tahun 2017 disahkanlah undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di dalam undang-undang ini, apa yang diatur bukan lagi adalah praktik kebudayaan masyarakat seperti yang digagas pada waktu rancangan Undang-Undang Kebudayaan tahun 82 itu. Tetapi yang diatur adalah tata kelola mengenai kebudayaan. Dengan kata lain, yang diregulasi bukanlah cara masyarakat berkebudayaan, karena itu sangat luas sekali dan tidak mungkin diregulasi. Tetapi yang diregulasi adalah cara pemerintah menyelenggarakan tata kelola kebudayaan, menyelenggarakan kebijakan-kebijakan budaya. Itulah yang kemudian diregulasi atau diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini menggunakan konsep pemajuan kebudayaan, yaitu suatu istilah yang diambil langsung dari Undang-Undang Dasar Pasal 32 tadi yang disebutkan di awal. Yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan di sini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui 4 unsur. Yang satu adalah pelindungan, kedua pengembangan, ketiga pembinaan, dan keempat adalah pemanfaatan. Melalui pengertian pemajuan kebudayaan dapat kita lihat bahwa sebetulnya yang dimaksud di sini, yang diatur di sini adalah tata kelola mengenai hal-hal itu. Artinya tata kelola mengenai pelindungan atau bagaimana kita melindungi objek-objek kebudayaan, dan tata kelola mengenai pengembangan, bagaimana kita mengembangkan objek-objek kebudayaan. Demikian pula dengan tata kelola dalam hal pemanfaatan. Dan terakhir adalah dalam hal pembinaan SDM dan lembaganya. 4 unsur pemajuan kebudayaan ini membentuk sebuah siklus yang bisa teman-teman lihat di dalam diagram berikut ini. Kita lihat di sini bahwa keempat unsur pemajuan kebudayaan itu membentuk sebuah siklus. Kita mulai dari pelindungan, dan itu terdiri dari kerja-kerja seperti misalnya inventarisasi, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi. Itu adalah usaha yang diperlukan sehingga kebudayaan itu terlindungi.
yaitu dengan mencatat, menginventarisasi, artinya membuat pendataan. Yang kedua adalah melakukan penyelamatan, ya ini ketika objek kebudayaan itu dirasa terancam atau misalnya berada di dalam tempat-tempat yang membuat dia mudah dihancurkan, atau misalnya di tengah laut atau seperti itu. Yang ketiga adalah pemeliharaan, yaitu bagaimana objek-objek kebudayaan itu terus terpelihara sehingga bisa tersedia untuk generasi mendatang. Yang keempat juga adalah pengamanan. Kita bicara tentang bagaimana objek itu diamankan sehingga tidak misalnya dicuri atau disalahgunakan untuk kepentingan komersil segelintir orang dan seterusnya. Yang kelima adalah publikasi, yaitu bagaimana objek kebudayaan itu bisa hadir di tengah publik, sampai informasinya di tengah publik sehingga orang-orang tertarik untuk ikut berpartisipasi melindungi objek yang bersangkutan. Itu adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan pelindungan. Ketika kita beranjak ke pengembangan, maka kita akan menemukan usaha seperti misalnya melakukan pengkajian. Artinya kajian ini maksudnya adalah untuk memperkaya pemaknaan terhadap objek kebudayaan yang bersangkutan. Kemudian melakukan pengayaan keberagaman. Artinya objek kebudayaan itu dipertemukan dengan objek kebudayaan yang lain, dipertemukan dengan praktek-praktek yang lain sehingga tercipta hibrida atau sintesis baru seperti itu. Dan yang ketiga adalah penyebarluasan, yaitu usaha untuk mengembangkan kebudayaan dengan cara membuat objek kebudayaan itu tersebar luas, ada di tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari keseluruhan lanskap atau panorama kebudayaan itu. Ketika kita beralih ke momen selanjutnya, yaitu pemanfaatan, maka kita di sana berbicara tentang tujuan dari pemanfaatan kebudayaan itu, yaitu ada 3 di sini yang disebut oleh undang-undang, yaitu untuk ketahanan budaya yang pertama. Artinya agar kebudayaan kita itu semakin kaya sehingga kita memiliki rasa identitas yang lebih tinggi, lebih bisa mengapresiasi keragaman budaya yang menjadi modal kita, begitu beraneka ragamnya kebudayaan kita, sehingga kita tidak merasa rendah diri di hadapan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua adalah mengusahakan dalam hal pemanfaatan ini pengaruh kebudayaan Indonesia kepada budaya dunia. Artinya bukan saja budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia, tetapi juga budaya Indonesia bisa mewarnai, masuk ke dalam percaturan kebudayaan dunia, ikut memberikan pengaruh pada jalannya kebudayaan dunia. Dan tujuan pemanfaatan ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, artinya supaya pemanfaatan kebudayaan itu bisa memiliki nikmat ekonomi bagi orang banyak. Itu adalah 3 unsur pemanfaatan dalam konteks pemajuan kebudayaan. Nah, keseluruhan unsur ini, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, semua itu ditopang oleh pembinaan. Pembinaan ini berhubungan dengan manusianya, dalam arti ini adalah SDM dan lembaga. Sementara tadi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan itu berkaitan dengan kebudayaannya, praktek-praktek budaya, objek-objek budayanya, maka pembinaan ini berkaitan dengan orangnya yang melakukan praktek-praktek dan menghasilkan objek-objek budaya tadi itu. Dalam hal pembinaan, fokusnya adalah terutama untuk meningkatkan kapasitas SDM atau sumber daya manusia, dan juga meningkatkan mutu atau tata kelola dari lembaga yang menjalankan pengelolaan kebudayaan, baik itu di tingkat pusat, tingkat daerah, ataupun di komunitas pelaku budaya. Dalam siklus pemajuan kebudayaan ini bisa kita lihat bahwa usaha untuk memanfaatkan kebudayaan itu mensyaratkan momen-momen atau unsur-unsur dari tahap sebelumnya, yaitu pengembangan dan pelindungan. Artinya kalau kita mau memanfaatkan misalnya satu objek kebudayaan seperti misalnya kain tenun misalnya, maka kita harus, agar itu bisa dimanfaatkan dengan baik misalnya untuk tujuan peningkatan kesejahteraan sosial, maka dia harus ada pengembangannya, artinya harus ada pengkajiannya, harus ada inovasi pengayaan keberagamannya, dan seterusnya. Nah, supaya pengembangan ini bisa jalan, supaya ada pengkajian, inovasi, pengayaan keberagaman, kita perlu melakukan pelindungan terlebih dahulu, yaitu melakukan inventarisasi setidaknya. Misalnya dengan cara mendata bahan baku dari kain tenun tersebut. Misalnya contoh lainnya adalah dengan melakukan pemeliharaan dan juga pengamanan terhadap aset-aset terkait industri kain tenun itu yang diperlukan, misalnya bahan bakunya, pasokannya, dan kemudian juga melakukan publikasi terhadap usaha untuk melindungi kain tenun itu atau pasokan bahan bakunya, yaitu dengan cara menghidupkan kesadaran masyarakat bahwa ini perlu untuk kebutuhan pelestarian kebudayaan, dalam hal ini adalah kain tenun, seperti itu.
Nah, itu adalah pelindungannya. Nah, akan tetapi semua itu tidak akan berjalan kalau pembinaan dalam hal SDM dan lembaga ini juga tidak jalan. Artinya, untuk bisa kain tenun itu bisa dikembangkan, dilindungi, dimanfaatkan, maka perlu ada peningkatan kapasitas dari SDM-nya, yaitu misalnya penenun, kemudian lembaga yang mengatur atau mengelola berkaitan dengan industri tenun dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu adalah suatu kesatuan yang membentuk siklus pemajuan kebudayaan. Lalu sebetulnya apa yang mau dimajukan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini? Aspek apanya dari kebudayaan yang mau dimajukan? Nah, dalam undang-undang kita melihat adanya 10 objek pemajuan kebudayaan. Ini adalah 10 jenis objek yang diatur sebagai tujuan dari atau sasaran objek yang disasar oleh usaha pemajuan kebudayaan itu. Yang pertama adalah tradisi lisan. Tradisi lisan ini berkenaan dengan nyanyian, cerita rakyat, dan seterusnya. Jadi seluruh kekayaan khasanah lisan dari kebudayaan Indonesia di berbagai tempat, itulah yang disebut sebagai tradisi lisan. Yang kedua adalah manuskrip, artinya seluruh dokumen tertulis yang dicatat misalnya dalam lontar, dalam kertas-kertas zaman dulu dan seterusnya yang ditulis dengan aksara lama dan seterusnya, itu merupakan bagian dari kekayaan manuskrip kita, dan itu bagian dari objek yang mau dimajukan oleh diatur pengelolaannya oleh undang-undang ini. Yang ketiga adalah adat istiadat, dalam arti pola relasi yang terjadi secara tradisional di masyarakat, dan dalam hal ini juga mencakup misalnya aturan-aturan adat, cerita-cerita yang berkembang dalam konteks interaksi di dalam masyarakat adat dan seterusnya. Seluruh kekayaan khasanah pengetahuan masyarakat adat itu termasuk di dalam adat istiadat. Dan juga berkaitan dengan itu adalah objek keempat adalah ritus, yaitu segala bentuk ritual atau upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat di Indonesia dalam tujuan untuk mengangkat atau melestarikan nilai-nilai kebudayaan tertentu. Yang kelima itu adalah pengetahuan tradisional, yaitu seluruh khasanah wawasan yang kita miliki secara tradisional yang berkembang tercantum dalam berbagai karya yang ada di Indonesia. Pengetahuan tradisional tentang resep masakan misalnya itu masuk di dalam kategori ini. Kemudian yang keenam adalah teknologi tradisional atau segala bentuk wawasan yang berkaitan dengan sifat praktis dari pengolahan terhadap alam sekitar, lingkungan sekitar. Misalnya teknik pembuatan perahu, misalnya seperti itu. Kita mengenal kekayaan teknologi tradisi di sini dalam hal misalnya perahu pinisi yang sudah bisa membuat bangsa kita berlayar hingga melewati samudra dan seterusnya, seperti itu. Yang ketujuh adalah seni, artinya segala bentuk cabang seni adalah masuk bagian dari sini, baik itu tradisi ataupun modern dan kontemporer, mulai dari ukiran pada pintu rumah sampai dengan lukisan di museum atau di galeri, seperti itu. Yang ketujuh adalah bahasa. Kita memiliki ratusan ribu bahasa yang tersebar di berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kesembilan adalah permainan rakyat, yaitu segala bentuk permainan tradisional yang dikenal oleh masyarakat luas, dimainkan di kampung, di desa, di kota, dan seterusnya, yang kemudian semua itu menjadi bagian dari tradisi kita. Dan berkaitan dengan itu adalah kategori nomor 10, yaitu olahraga tradisional. Dalam olahraga tradisional ini terhimpun bentuk seperti misalnya gobak sodor atau bentuk-bentuk olahraga lainnya yang dikenal di berbagai suku di Indonesia. Itu adalah 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, bagaimana pemajuan kebudayaan terhadap 10 objek tadi itu diselenggarakan? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sudah mengatur itu melalui satu model perencanaan yang sifatnya berjenjang dari bawah ke atas untuk akhirnya kembali ke bawah lagi. Artinya dari masyarakat ke pemerintah, dan untuk akhirnya dari pemerintah menghasilkan peraturan yang bisa mengelola kebudayaan di tingkat masyarakat, seperti itu. Dalam alur perencanaan ini kita mulai dengan apa yang disebut dalam undang-undang sebagai pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. PPKD ini adalah suatu dokumen yang pada tingkat dasarnya disusun di tingkat kabupaten kota, yang dirumuskan oleh kerjasama antara pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, kabupaten kota, dan juga para pemangku kepentingan di masyarakat, para pelaku tradisi, para seniman, para budayawan, para tetua adat, dan seterusnya. Nah, dokumen yang disusun sebagai apa yang disebut sebagai PPKD ini memuat rincian permasalahan yang ada di rincian permasalahan kebudayaan yang ada di daerah, dan juga bagaimana kebudayaan itu kemudian mau dikembangkan di tingkat daerah. Itu yang kemudian
disusun di dalam dokumen PPKD. Di sana memuat perencanaan sampai dengan 20 tahun ke depan ya. Jadi gagasan masyarakat tentang apa yang diharapkan tentang pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan itu seperti apa. Demikian pula halnya dengan pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat provinsi atau PPKD provinsi. Ini adalah usaha untuk menghimpun berbagai PPKD di tingkat kabupaten kota menjadi suatu PPKD yang lebih komprehensif. Nah, berdasarkan PPKD kabupaten kota dan provinsi inilah kemudian disusun suatu dokumen strategi kebudayaan yang mencerminkan identifikasi masalah dan potensi pengembangan kebudayaan di Indonesia. Nah, berdasarkan pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat kabupaten kota dan provinsi, kemudian disusunlah suatu pembacaan ulang atas masalah dan potensi kebudayaan di Indonesia yang tertuang dalam strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan dengan demikian adalah suatu dokumen yang menjabarkan arah pemajuan kebudayaan sampai dengan 20 tahun ke depan yang disusun dari tingkat masyarakat, dikerjakan secara berjenjang, dan juga pada tingkat strategi kebudayaan itu disusun oleh para budayawan dan ahli-ahli budaya nasional. Setelah strategi kebudayaan itu disusun, kemudian pemerintah melakukan penjabarannya atau menurunkan hasil dari strategi kebudayaan itu ke dalam rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk pemajuan kebudayaan ini kemudian diturunkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang sifatnya mengikat sampai 20 tahun ke depan, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Kemudian diturunkan lagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berusia sekitar 5 tahun ya, mengatur perencanaan sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalau tadi RPJPN mengatur perencanaan sampai dengan 20 tahun ke depan. Dan juga turun ke dalam level rencana kerja pemerintah atau suatu dokumen perencanaan yang berlangsung atau punya masa berlaku sampai dengan 1 tahun gitu. Nah, ini adalah suatu keseluruhan proses, suatu alur perencanaan pemajuan kebudayaan yang berbasis pada inisiatif masyarakat dalam bentuk PPKD dan juga akhirnya berkembang menjadi strategi kebudayaan milik masyarakat yang diimplementasikan sebagai kemudian program pemerintah. Kita sekarang akan mereview masalah dan potensi pemajuan kebudayaan apa sajakah yang diidentifikasi di dalam dokumen-dokumen PPKD dan juga strategi kebudayaan. Menurut peraturan yang mengatur tentang penyusunan PPKD, dinyatakan bahwa PPKD ini haruslah disusun dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam hal objek pemajuan kebudayaan. Itu artinya mereka harus melibatkan dalam usaha untuk menyusun PPKD tingkat kabupaten kota, misalnya para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten kota, dinas kebudayaan itu harus melibatkan unsur-unsur seperti pendidik atau akademisi bidang budaya, budayawan, seniman, perwakilan dewan kesenian atau dewan kebudayaan, perwakilan organisasi masyarakat terkait budaya, pemangku adat, kepala suku, atau orang-orang lain yang pekerjaannya berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan tersebut. Itu semua yang diharuskan untuk diajak untuk terlibat dalam PPKD, penyusunan PPKD itu. Nah, sampai dengan hari ini sudah tersusun sebanyak 342 PPKD tingkat kabupaten kota dan 34 PPKD provinsi. Artinya pada tingkat provinsi, keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia ini sudah menyusun PPKD. Kalau kita membaca ratusan dokumen PPKD kabupaten kota dan provinsi itu, maka kita akan menemukan ribuan banyaknya masalah atau tantangan pemajuan kebudayaan yang ada di daerah. Nah, dari berbagai masalah itu kemudian kita dapat mengintisarikan 10 masalah umum yang ada di mana-mana, yaitu daftar masalah umum PPKD atau DMU PPKD. Contoh dari masalah umum ini adalah misalnya belum optimalnya mekanisme pelindungan ekspresi budaya masyarakat sehingga pelaku budaya dengan mudah kehilangan hak-hak kebudayaannya di hadapan persekusi. Kita tahu aktivitas budaya itu, ekspresi budaya itu seringkali juga mendapatkan persekusi dari golongan tertentu di masyarakat. Contoh lainnya adalah kurangnya interaksi antar budaya yang berbeda di masyarakat yang menunjang pengayaan keragaman OPK dan CB. OPK ini objek pemajuan kebudayaan, CB ini adalah cagar budaya. Artinya interaksi budaya yang berbeda di masyarakat itu cenderung sedikit karena yang terjadi adalah interaksi antar mereka yang dari latar belakang kebudayaan yang sama. Itu yang menjadi satu kendala dalam usaha memajukan kebudayaan, kurangnya interaksi antar budaya sehingga pengayaan keragaman yang disebutkan dalam usaha pengembangan tadi menjadi sulit dilakukan. Yang ketiga adalah kurangnya pengelolaan kekayaan wawasan budaya tradisional untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup, kebencanaan, dan memperkuat wawasan kebangsaan.
Nah, ini juga berkaitan dengan pemanfaatan ya, bagaimana kekayaan wawasan budaya tradisional itu bisa dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah kurang efektifnya diplomasi budaya Indonesia di dunia berkaitan dengan pemanfaatan kreatif terhadap objek kemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan jaringan diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi kita memiliki begitu banyak potensi budaya, tetapi ketika kita mau melakukan diplomasi budaya dengan berbasis kekayaan itu, kita seringkali masih kekurangan, masih belum mampu melakukan itu. Itu juga satu masalah. Yang kelima adalah bahwa belum optimalnya pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya dalam rangka penguatan karakter bangsa dan pengayaan identitas budaya yang inklusif. Artinya bagaimana objek kebudayaan itu dimanfaatkan untuk pendidikan karakter misalnya, itu masih kurang sekali dilakukan. Masalah keenam adalah belum optimalnya pemanfaatan ekonomi kreatif atas objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita punya begitu banyak potensi kebudayaan, objek-objek kebudayaan dan cagar budaya, tetapi pemanfaatan kreatif terhadapnya itu masih sedikit sekali dalam konteks ekonomi. Masalah nomor 7 adalah kurang efektifnya mekanisme kontrol masyarakat terhadap kebijakan budaya yang diambil pemerintah di tingkat daerah. Artinya masyarakat masih belum banyak terlibat dalam perancangan kebijakan budaya di daerah. Ini perlu sekali menjadi perhatian karena usaha untuk memajukan kebudayaan itu haruslah mensyaratkan usaha untuk menggandeng masyarakat sebagai agen utamanya, sebagai pelaku utama dari kebudayaan. Peran pemerintah hanyalah fasilitator. Masalah ke-8 adalah belum adanya sistem data yang sifatnya terpadu di bidang kebudayaan yang menghubungkan misalnya berbagai pusat data milik pemerintah dan masyarakat. Jadi setiap instansi pemerintah itu memiliki data kebudayaannya sendiri tapi tidak terhubung satu sama lain, bahkan tidak terhubung juga dengan pusat data yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga itu menjadi kendala ketika kita mau melakukan inventarisasi kebudayaan misalnya. Yang ke-9 adalah masalah regenerasi pelaku yang berkaitan dengan OPK dan CP di masyarakat. Artinya begitu banyak pelaku yang sudah senior dari segi usia, tetapi tidak segera digantikan oleh pelaku-pelaku yang dari generasi yang lebih muda, seperti itu. Masalah nomor 10 adalah belum terwujudnya pemerataan akses terhadap sarana dan prasarana kebudayaan di tingkat masyarakat. Artinya begitu banyak sarana dan prasarana kebudayaan, infrastruktur, gedung dan seterusnya yang kemudian tidak termanfaatkan karena masyarakat susah mengaksesnya gitu. Ini juga satu kendala bagi keleluasaan masyarakat untuk berekspresi dalam hal budaya. Nah, 10 masalah umum yang sifatnya merangkum ribuan permasalahan terkait kebudayaan di Indonesia itu bisa saja membuat hati kita kecil ketika kita melihat perkara kebudayaan. Tetapi sebetulnya potensi kita juga banyak, bukan hanya masalahnya. Seperti terlihat dalam gambar ini, kita ini memiliki 66.946 cagar budaya menurut PPKD Kabupaten Kota itu. Selain itu, kita juga memiliki 23.989 warisan budaya tak benda segala bentuk. Praktek-praktek budaya yang sifatnya intangible atau tak benda itu jumlahnya ada 23.000 itu. Selain itu, kita juga memiliki 21.406 lembaga budaya di tingkat pusat ataupun daerah ataupun yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, kita memiliki 21.406 lembaga budaya. Artinya ini mencakup berbagai bentuk inisiatif publik yang dilakukan di tingkat masyarakat maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Artinya segala bentuk kelembagaan kebudayaan itu, baik itu sanggar-sanggar, organisasi seperti misalnya Serikat Pekerja Budaya atau seperti itu semuanya adalah jumlahnya adalah 21.406. Kemudian kita juga memiliki 19.113 infrastruktur budaya. Ini adalah segala macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan budaya, mulai dari gedung pertunjukan, apapun itu. Melihat hal ini, sebetulnya kita itu bisa menyimpulkan bahwa kekayaan atau potensi budaya kita itu besar sekali. Kita memiliki 20 ribuan tadi itu inisiatif budaya yang diselenggarakan di tingkat pusat dan daerah, berbagai bentuk lembaga budaya seperti itu. Dan juga infrastruktur budaya kita juga tidak kurang-kurang, gedung pertunjukan segala macam itu, tanah kosong yang biasa dimanfaatkan untuk pagelaran dan seterusnya itu sangatlah banyak. Kalau kita lihat lebih rinci lagi dengan masuk ke misalnya cagar budaya, berdasarkan data PPKD ini, kita bisa melihat bahwa kita itu punya begitu banyak cagar budaya.
cagar budaya yang sifatnya bisa dipindahkan atau cagar budaya bergerak itu jumlahnya ada 63.702, sedangkan cagar budaya yang tidak bergerak jumlahnya ada 3.244. Dan luas kawasan cagar budaya itu sendiri cukup besar ya. Kita punya 83.713.551 meter persegi yang berkaitan dengan zona cagar budaya, kawasan cagar budaya seperti itu. Dan itu adalah suatu kekayaan budaya yang sangat luar biasa tentunya. Kalau kita beralih sekarang ke warisan budaya tak benda, jumlahnya juga tidak main-main. Kita punya 4.521 tradisi lisan di seluruh Indonesia. Kita punya 7.444 pengetahuan tradisional. Kita punya 3.800 permainan rakyat dan 8.224 jenis kesenian. Jadi sangat luar biasa sekali kekayaan budaya kita. Bahkan bentuk kesenian aja ada 8.224. Jadi kita bisa bayangkan satu dari bentuk kesenian itu misalnya seni lukis atau seni lukis di atas kaca seperti itu variasi objek yang atau karya yang dihasilkan pun sudah begitu banyak. Jadi kalau masing-masing objek itu punya kelipatannya, maka jumlah 8.224 ini akan tentunya berlipat ganda ya, sesuai dengan objek yang dikerjakan atau dikreasikan para seniman. Nah, kita bisa melihat aneka masalah atau tantangan pemajuan kebudayaan yang ada di daerah dan juga potensi atau kekuatan budaya kita yang ada di daerah itu. Nah, kemudian bagaimana itu kemudian dirumuskan dalam konteks satu langkah bersama di tingkat nasional dalam rangka mensukseskan pemajuan kebudayaan. Nah, langkah itu sudah ditempuh dalam bentuk penyusunan strategi kebudayaan yang selesai disusun pada akhir tahun 2018, yaitu ketika Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia. Nah, di dalam strategi kebudayaan yang disusun oleh para ahli, para budayawan, para peneliti, akademisi, dan seterusnya itu, para pelaku budaya masyarakat yang bekerja pada tingkat nasional itu, kemudian dilakukan di sana ada pembacaan ulang terhadap masalah-masalah dari PPKD itu, masalah yang diidentifikasi di dalam PPKD. Akhirnya tersusunlah 7 masalah pokok yang dilihat sebagai gambaran umum dari masalah-masalah pemajuan kebudayaan oleh tim penyusun strategi kebudayaan. Yang pertama adalah pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian. Jadi Indonesia ini kan sekarang sedang dirundung oleh masalah identitas primordial. Orang-orang dibeda-bedakan atau saling membeda-bedakan diri atau saling tidak percaya berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan seperti itu misalnya. Itu sesuatu kendala atau suatu isu pokok yang harusnya dipecahkan oleh pemajuan kebudayaan. Nah, yang kedua adalah ketegangan antara modernitas dan tradisi. Kita tahu bahwa kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang merupakan percampuran dari tradisi dan modern. Di satu sisi kita masih menghidupi tradisi dalam arti yang diwariskan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, dan terus mempraktekkan itu dalam laku keseharian. Tetapi di sisi lain kita juga berhadapan dengan berbagai ekspresi budaya modern yang juga kita tidak bisa tinggalkan. Artinya misalnya budaya menggunakan gawai, menggunakan teknologi yang sifatnya maju, digital, internet, dan seterusnya itu. Screen culture kita atau budaya layar kita juga bagian dari modernitas itu. Jadi di satu sisi kita punya akar tradisi, tapi di sisi lain kita juga berdialog dengan modernitas. Tetapi pada prakteknya seringkali dialog ini tidak berjalan ya. Jadi ada pertentangan keras antara tradisi dan modernitas, dan itu yang harusnya dijawab oleh pemajuan kebudayaan. Yang ketiga adalah kita ini sekarang memasuki suatu era di mana terjadi disrupsi teknologi informatika, artinya internet dan sosial media dan segala macam bentuk komunikasi kontemporer itu mengubah relasi sosial kita, membuat kita harus mendefinisikan ulang sebetulnya kita ini masyarakat seperti apa, dan itulah yang harusnya dijawab juga oleh pemajuan kebudayaan, bagaimana kita menjawab tantangan disrupsi teknologi informatika itu. Isu pokok yang keempat adalah soal ketimpangan relasi budaya dalam konteks globalisasi. Tentu saja kita tahu bahwa dalam globalisasi negara dengan ekonomi yang lebih kuat akan lebih banyak mengekspor kebudayaannya ke negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Nah, dalam hal ini terjadi ketimpangan relasi budaya, terjadi asimetri antara negara yang mengekspor kebudayaan dan negara yang hanya bisa mengimpor kebudayaan dari tempat lain. Nah, itu yang kemudian harus dipecahkan oleh pemajuan kebudayaan. Lalu ini berkaitan juga dengan yang kelima, itu soal bahwa pembangunan yang terjadi sekarang itu dipandang masih mengorbankan kepentingan pelestarian ekosistem alam dan budaya.
Jadi ketika pembangunan itu dilakukan, maka ekosistem alam dan kebudayaan setempat itu mengalami peminggiran seperti itu, dan itu yang harusnya diselesaikan dengan konsep pembangunan berbasis kebudayaan. Nah, di situ usaha pemajuan kebudayaan memainkan peranannya. Yang keenam adalah terkait soal tata kelembagaan budaya yang masih belum optimal, artinya masih banyak birokrasi yang harus diperbaiki pada tingkat pusat ataupun daerah, sehingga jasa kebudayaan yang ditawarkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat dengan lebih baik. Nah, isu pokok ketujuh adalah bahwa desain kebijakan kebudayaan itu masih dirasa belum memudahkan masyarakat untuk mengambil peran memajukan kebudayaan. Artinya desain kebijakannya masih menempatkan pemerintah sebagai pelaku, bukan sebagai fasilitator. Padahal seharusnya pemerintah itu memainkan peranan hanya sebagai fasilitator. Masyarakat itu sendirilah yang harusnya menjadi pelaku budaya yang difasilitasi oleh pemerintah. 7 isu pokok inilah yang kemudian mau dijawab oleh strategi kebudayaan. Kemudian tim perumus strategi kebudayaan pada tahun 2018 itu merumuskan agenda besar dari strategi kebudayaan, suatu visi pemajuan kebudayaan yang akan dibayangkan akan terlaksana tahun 2040, yang menjawab seluruh kegelisahan, seluruh isu pokok tadi itu. Visi pemajuan kebudayaan itu adalah Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Ini adalah suatu visi yang dibayangkan akan terwujud pada tahun 2040 ketika usaha-usaha pemajuan kebudayaan itu sudah berhasil dilakukan. Yang menarik di sini adalah bahwa kita bermuara pada konsep Indonesia bahagia. Artinya tujuan dari pemajuan kebudayaan itu adalah untuk mewujudkan kebahagiaannya masyarakat Indonesia seluruhnya. Kebahagiaan masyarakat Indonesia ini disusun atau ditopang oleh kekayaan budaya kita. Jadi kita itu bahagia justru karena kita itu beraneka ragam, kita itu berbeda-beda satu sama lain. Dan keanekaragaman itu bisa membuat kita bahagia karena itu mendorong kita untuk semakin lebih cerdas, lebih damai, dan lebih sejahtera secara ekonomi juga. Nah, ini adalah suatu visi yang diharapkan akan dijawab oleh usaha pemajuan kebudayaan, diwujudkan oleh pemajuan kebudayaan. Nah, visi ini dijabarkan kemudian ke dalam 7 agenda strategis yang membentuk keseluruhan isi dari strategi kebudayaan itu. Agenda strategis pertama adalah menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Artinya penekanannya di sini adalah pada keanekaragaman ekspresi budaya dan interaksi antar budaya yang berbeda sehingga terbentuk suatu tatanan yang inklusif, yang menerima perbedaan, yang bisa mengakui bahwa yang berbeda itu justru baik untuk memperkuat kebersamaan dan seterusnya. Nah, agenda strategis yang pertama ini dijabarkan dalam sejumlah pokok arahan ya, seperti itu. Yang pertama adalah melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budayanya. Jadi pemerintah itu harus melindungi kebebasan masyarakat. Kita harus bersama-sama mewujudkan suatu ekosistem kebudayaan yang melindungi kebebasan masyarakat. Yang kedua adalah memperluas keterlibatan penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus dalam upaya pemajuan kebudayaan. Jadi penekanan di sini diberikan kepada para penyandang disabilitas dan yang memiliki kebutuhan khusus agar mereka juga ikut bisa berpartisipasi di dalam usaha pemajuan kebudayaan sesuai dengan bakat dan kekuatan masing-masing. Yang ketiga adalah mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Jadi usaha untuk mempererat hubungan antar daerah ini sangat ditekankan dalam agenda strategis yang pertama ini, karena kita harus saling tahu kebudayaan dari tempat lain seperti apa sehingga kita bisa saling mengapresiasi seperti itu. Agenda strategis kedua adalah melindungi dan mengembangkan nilai dan ekspresi budaya dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Isunya di sini adalah usaha untuk membuat kebudayaan tradisional itu menjadi penopang basis dasar dari budaya nasional. Nah, di dalam agenda strategis kedua ini dijabarkan sejumlah arahan seperti misalnya meningkatkan pelindungan terhadap nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional. Jadi usaha untuk mendorong praktek-praktek itu agar tetap hidup seperti itu. Yang kedua adalah memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas, dan masyarakat yang berpegang pada nilai tradisi dan kepercayaan lokal. Jadi agar berbagai macam kepercayaan dan budaya tradisi itu tidak disingkirkan tetapi justru menjadi ujung tombak usaha pemajuan kebudayaan itu. Yang ketiga adalah mempromosikan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional. Artinya seluruh kekayaan budaya tradisi itu
bisa diwadahi, bisa dikerucutkan sehingga membantu kita memiliki kesadaran bersama tentang kebudayaan nasional. Nilai-nilai dari budaya tradisi itu harus dipromosikan sehingga menjadi bagian dari kesadaran bersama kita. Agenda strategis ketiga adalah mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Ini yang berkaitan dengan isu terkait diplomasi budaya tadi. Jadi bagaimana kekayaan budaya kita itu bisa menjadi modal agar kita itu lebih menentukan pengaruh kita lebih menentukan di tingkat dunia. Agenda strategis ini dijabarkan dalam 2 poin turunan, yaitu pertama adalah memfasilitasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di luar negeri atau dunia internasional. Jadi objek pemajuan kebudayaan kita itu haruslah dimanfaatkan agar tampil dalam percaturan budaya dunia, hadir dan bisa dilihat oleh orang sedunia. Yang kedua adalah meningkatkan dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Khususnya ini dilakukan misalnya dengan mengelola aktivitas rumah budaya Indonesia atau aktivitas budaya Indonesia yang ada di luar negeri seperti itu, di kedutaan kita di luar negeri. Agenda strategis keempat adalah memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi dari kebudayaan itu sendiri, untuk menggerakkan suatu ekonomi budaya. Agenda ini dibagi ke dalam 3 unsur. Yang pertama adalah melakukan investasi jangka panjang untuk memajukan kebudayaan secara menyeluruh dengan terutama mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di era kekinian seperti misalnya berbagai macam platform sosial media atau platform mendengarkan musik, film dan seterusnya itu haruslah dimanfaatkan secara optimal sehingga kebudayaan kita bisa ikut terpasarkan di situ dan masyarakat bisa menerima manfaatnya, memperoleh bagai hasil yang adil seperti itu. Poin kedua dari agenda ini adalah memperkuat mekanisme pelindungan KI atau kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan seni, pengetahuan, dan teknologi tradisional. Kekayaan intelektual ini sangat besar maknanya di dalam konteks ekonomi kreatif dewasa ini, karena keseluruhan dari keuntungan ekonomi kreatif itu mayoritas diperoleh dari eksploitasi terhadap KI atau kekayaan intelektual itu. Dari suatu produk, dari suatu gagasan bahkan itu kita bisa menurunkan berbagai bentuk merchandise, produk, komoditas yang kemudian bisa diperjualbelikan. Nah, oleh karena itu kekayaan intelektualnya harus dilindungi sehingga kita bisa menarik manfaat ekonomi dari pemanfaatannya. Nah, poin ketiga dari agenda ini adalah meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian. Apa yang diharapkan di sini adalah bahwa usaha untuk melakukan pemanfaatan ekonomi terhadap kebudayaan lewat pariwisata, museum, dan seterusnya itu haruslah tetap dijalankan dalam koridornya pelestarian sehingga kita tidak merusak benda atau objek atau hubungan sosial yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Agenda strategis kelima adalah memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Jadi di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kebudayaan itu bisa melindungi atau melestarikan lingkungan hidup di sekitar. Agenda strategis ini dibagi ke dalam 3 unsur ya. Yang pertama adalah meningkatkan pelindungan dan pengembangan cagar budaya untuk membentuk tata ruang yang berkeadilan dan ramah terhadap lingkungan hidup. Artinya pengembangan cagar budaya itu haruslah memperhatikan unsur-unsur tata ruang yang bisa mendorong supaya lingkungan hidup itu bisa terus terlestarikan. Jadi bagaimana usaha untuk pelestarian cagar budaya itu bisa nyambung dengan usaha untuk pelestarian lingkungan itu sendiri. Poin kedua adalah melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari dan lokal genius agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Kita memiliki begitu banyak nilai-nilai budaya bahari dan yang bersumber dari praktek-praktek sosial masyarakat di sekitar masyarakat pesisir misalnya seperti itu, tapi itu haruslah lebih banyak dimanfaatkan lagi sehingga bisa menunjang model pembangunan nasional kita yang bisa kontekstual dengan kehidupan masyarakat sekitar yang bersifat bahari itu. Dan yang poin ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pengetahuan tradisional yang relevan dengan antisipasi bencana. Kita tahu kita hidup Indonesia ini di dalam ring of fire yang penuh dengan gunung berapi dan juga artinya itu berarti rentan dengan gempa bumi, gunung meletus dan seterusnya. Dan oleh karena itu kekayaan budaya tradisi kita sebetulnya itu merespon berbagai macam tantangan itu. Kita harus merevitalisasinya sehingga relevan dengan kondisi hari ini.
Agenda strategis ke-6 adalah reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Ini berkaitan dengan peningkatan mutu tata kelola dari lembaga pengambil kebijakan di bidang budaya. Dalam hal ini dinyatakan perlunya poin pertama adalah soal reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan sehingga lebih bisa tangkas melayani kebutuhan masyarakat dari bidang budaya. Kita diharapkan pemerintah tidak terlalu birokratis dan seterusnya sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Poin kedua adalah mengoptimalkan anggaran di bidang kebudayaan. Dirasakan di banyak tempat anggaran kebudayaan itu kecil di dinas-dinas kebudayaan di daerah. Nah, oleh karena itu bagaimana itu bisa dioptimalkan. Poin ketiga adalah menyelaraskan kemajuan kebudayaan khususnya kebijakannya di tingkat pusat dan daerah, yaitu agar proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan itu sinkron satu sama lain dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Agenda strategis yang terakhir yang nomor 7 itu adalah meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Di sini digarisbawahi bahwa pemerintah itu diharapkan hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan eksekutor kebudayaan. Eksekutor atau pelakunya itu adalah masyarakat, sedangkan pemerintah hanyalah mendorong masyarakat supaya bisa melaksanakan hak-haknya itu. Agenda strategis nomor 7 ini dijabarkan dalam 3 poin. Yang pertama adalah membangun sistem pendataan kebudayaan terpadu yang terbuka dan kredibel. Ini untuk menjawab tantangan masalah data tadi. Jadi bahwa data kita itu seringkali berbeda, tidak saling berhubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga dengan pusat-pusat data yang ada di masyarakat. Nah, supaya hal ini bisa diselesaikan, maka kita perlu membangun suatu platform pendataan kebudayaan yang sifatnya terpadu. Itu adalah amanat dari strategi kebudayaan ini. Poin kedua adalah menjamin perluasan dan pemerataan akses publik kepada sarana dan sarana kebudayaan. Jadi kita tahu tadi sarana dan prasarananya ada belasan ribu, tapi kenapa kita selalu mengalami kekurangan tempat latihan misalnya? Nah, hal itu bisa dijawab dengan menjamin perluasan dan pemerataan akses publik ini. Jadi akses terhadap sarana prasarana yang belasan ribu banyaknya itu haruslah dijamin agar itu merata sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Tentu saja ini dilakukan lewat pembinaan tadi ya, peningkatan kapasitas, pelatihan, workshop, BIMTEK dan seterusnya. Ini adalah usaha untuk mengedepankan peran pemerintah sebagai fasilitator, alih-alih sebagai pelaku budaya. Nah, kita sudah menyaksikan keseluruhan dari usaha pemajuan kebudayaan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bagaimana itu mewujud ke dalam pokok pikiran kebudayaan daerah, dan bagaimana itu dikerucutkan menjadi strategi kebudayaan yang disahkan pada tahun 2018. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam usaha untuk melihat lagi sebetulnya apa sih semangat dari pemajuan kebudayaan itu secara ringkas. Tantangan kita hari ini sebagai generasi muda itu sungguh jelas. Kita sekarang memiliki 3.325 kasus ujaran kebencian, itu tahun 2017 datanya. Kita punya 7 dari 10 orang itu risau dengan atau khawatir, cemas dengan berita bohong, itu tahun 2018. Kita punya 523 kasus pelanggaran kebebasan beragama antara 2016 sampai 2018. Kita tahu bahwa 11 juta orang rela bertindak radikal demi agama. Kita tahu bahwa 10 korporasi atau perusahaan terkaya di dunia itu punya pendapatan lebih besar dari 180 negara. Dan kita punya data juga bahwa 55,6% gas rumah kaca dunia itu berasal dari sektor industri dan energi. Ini adalah keseluruhan tantangan yang menjadikan situasi kita hari ini. Kita berhadapan dengan satu dunia yang lari tunggang langgang menuju masa depan, tetapi dengan begitu banyak permasalahan yang mengikatnya ke belakang. Masalah pencemaran lingkungan, krisis lingkungan hidup dalam bentuk pemanasan global, kemudian masalah-masalah toleransi, ujaran kebencian, berita bohong, radikalisme, jurang antara yang kaya dan yang miskin. Nah, semua itu membentuk tantangan yang mengemuka bagi generasi muda kita hari ini. Segala tantangan dan permasalahan yang menghadapi generasi muda hari ini itu disebabkan karena paradigma yang digunakan rata-rata adalah paradigma yang melulu mengejar pertumbuhan ekonomi semata, mengabaikan segala macam ketersambungannya dengan unsur kehidupan yang lain seperti lingkungan alam ataupun kebudayaan. Dalam diagram ini kita bisa melihat bagaimana paradigma pertumbuhan ekonomi melulu itu bekerja. Pertama, kita memiliki orientasi pada pertumbuhan ekonomi habis-habisan. Oleh karena itu,
ketika pertumbuhan ekonomi itu dikejar, maka kesenjangan sosial antara kaya dan miskin juga makin lebar. Nah, karena kesenjangan sosial itu melebar, maka kemudian intoleransi atau primordialisme atau krisis identitas modern itu pun juga akhirnya mulai mengemuka. Jurang antara yang kaya dan yang miskin akhirnya berkembang pula menjadi jurang antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda, yang saling intoleran satu sama lain, saling tidak percaya, saling curiga dan seterusnya, dan memperkuat identitas komunal mereka masing-masing. Primordialisme semacam itu akan mendorong lenyapnya wawasan pembangunan yang inklusif. Pembangunan tidak lagi diperuntukkan secara merata untuk semua orang, tetapi akhirnya akan cenderung lebih menguntungkan sebagian golongan saja. Semua ini akan semakin mendorong usaha untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan menyebabkan degradasi lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam dilakukan habis-habisan tanpa memikirkan kesinambungannya, kelestariannya. Ketika degradasi lingkungan ini terjadi, maka masyarakat tradisi kita kehilangan orientasinya, karena orientasi kebudayaan komunal dari masyarakat tradisi itu basisnya atau landasannya adalah lingkungan sekitar. Penggundulan hutan, penambangan habis-habisan, penghancuran ekosistem lingkungan, itu semua menghancurkan bahan baku bagi tradisi. Tradisi itu kan memerlukan bahan baku dalam bentuk untuk menghasilkan kerajinan, misalnya mereka membutuhkan bahan baku berupa kayu tertentu, jenis tanaman tertentu, dan seterusnya. Selain itu juga mereka membutuhkan imajinasi, bahan baku imajinasi. Ketika hutan tidak ada lagi, semuanya sudah habis, semuanya akhirnya mengalami degradasi dari segi lingkungan, maka imajinasi tentang hutan, tentang alam yang permai itu juga hilang dari kebudayaan kita. Oleh karena itu, kita kehilangan akarnya kebudayaan tradisi kita, karena akar imajinasi itu adanya di hutan, di ladang, di seluruh penampakan alam yang ada asri di sekitar kita. Nah, ketika disorientasi budaya tradisi ini terjadi akibat hilangnya lingkungan atau degradasi lingkungan itu, maka lenyap pula wawasan pembangunan lingkungan berbasis tradisi, bahwa kita bisa mengolah alam secara lebih berkelanjutan lewat tradisi dan seterusnya, itu ikut lenyap, dan yang akhirnya mendorong lebih kuatnya pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi tadi, semakin memperkuat siklus ini. Siklus pertumbuhan ini akan terus memperkuat dirinya, memperbarui dirinya, sampai akhirnya kita tidak memiliki sisa apa lagi untuk bisa kita nikmati dalam kehidupan, khususnya berkaitan dengan kebudayaan dan juga kehidupan ekonomi dan juga kehidupan berkaitan dengan lingkungan alam kita. Inilah yang menjadi masalah bagi paradigma pertumbuhan ini. Untuk menjawab masalah itu, pemajuan kebudayaan itu memperkenalkan suatu paradigma baru, yaitu paradigma kebahagiaan. Dalam paradigma ini, pembangunan itu haruslah dibasiskan pada kebudayaan. Artinya, kebudayaan itu haruslah mendorong sifat inklusif dari pembangunan. Jadi karena kebudayaan itu sifatnya inklusif, merangkul semua golongan, maka seharusnya pembangunan pun juga merangkul semua golongan. Artinya wawasan kebangsaan modern pun akan ikut diperkuat dengan usaha untuk merangkul semua golongan, karena aktivitas budaya yang mempersatukan itu, yang akhirnya akan memperkuat solidaritas dan kohesi sosial, yang akhirnya juga memperkuat pembangunan berbasis kebudayaan itu sendiri. Dan itu juga mendorong pengembangan kreatif atas budaya tradisi, pembentukan suatu produk-produk hibrida yang percampuran antara kreativitas modern dan kekayaan budaya tradisi, yang pada akhirnya memperkuat wawasan lingkungan berbasis tradisi, yang mendorong usaha untuk merevitalisasi ekosistem, yang akhirnya memperkuat pembangunan berbasis kebudayaan itu sendiri. Jadi ini adalah satu siklus yang saling memperkuat antar elemennya dan bertujuan pada realisasi Indonesia bahagia berdasarkan keanekaragaman budaya tadi. Semangat dasarnya adalah bahwa dengan keanekaragaman budaya yang kaya itu, kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai modal untuk mengembangkan pembangunan kita. Misalnya lewat ekonomi kreatif berbasis budaya, melalui pariwisata berbasis budaya yang menunjang kelestarian ekosistem, dan seterusnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Maju budaya, Indonesia bahagia.